Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa bahasa Jawa kuna dan Melayu kuna sesungguhnya merupakan bahasa yang berasal dari satu ibu. Nah, sehingga sebenarnya bahasa Melayu memang kelihatannya masih memperlihatkan kekunaannya ya, di dalam menggunakan kosakatanya. Nah, ini berbeda dengan Jawa kuna. Masyarakat Jawa sudah mengubah ya huruf huruf Palawanya itu menjadi huruf Jawa kuna, dan bacaannya tentu sudah berubah seperti dari kata kerta menjadi kerta. Nah, jadi perubahan itu adalah merupakan penyesuaian. Nah, di dalam perkembangan bahasa, ya, bahasa Melayu memang juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Banyumas ya, karena ternyata dalam amatan seorang linguis itu cara berbicara orang Banyumas dalam berdialek Banyumasan itu gaya bicara atau aksennya itu sangat mirip dengan bagaimana orang Melayu ketika berbicara dengan sesamanya. Jadi diduga pada masa lampau di Banyumas sudah muncul komunitas-komunitas orang Melayu yang diduga ya pada abad ke-7 Kerajaan Melayu ini ditundukkan oleh Sriwijaya seperti halnya yang diberitakan oleh Itsing. Jadi ketika Itsing berada di Sriwijaya, dia melihat bahwa ada kerajaan Melayu yang masih berdaulat. Nah, tetapi ketika Itsing pergi ke India dan kemudian dia kembali ke Sriwijaya, dia selalu menyatakan bahwa Melayu sekarang berada di bawah Sriwijaya. Nah, berarti kerajaan Melayu kemungkinan ditaklukkan oleh Sriwijaya sehingga orang-orang Melayu ini bisa saja melakukan eksodus besar-besaran menuju ke Pulau Jawa, dan ternyata bahwa antara Banyumas dari Brebes menuju Banyumas, di situ ditemukan toponim-toponim yang menggunakan bahasa Melayu. Jadi misalnya nama Karangbrahi, ya, jadi nama-nama Melayu, kemudian seperti Bala Pulang, kemudian juga Malahayu, Kudahayu, ya, kemudian juga Bumiayu, gitu ya, dan kemudian ke selatan ada Serayu. Jadi tampaknya komunitas-komunitas orang Melayu itu masuk dari utara, pantai utara Jawa Tengah, kemudian masuk ke pedalaman, dan kelihatannya mereka juga hidup di sepanjang Sungai Serayu. Nah, Van der Meulen mengatakan bahwa Sailendra ini mengalami nasib yang kurang baik karena mereka terdesak gitu ya, dari Sanjaya, sehingga dia akhirnya mundur ke arah timur. Nah, di daerah aliran Sungai Serayu
maka di sana ada toponim Gunung Raja. Jadi Gunung Raja adalah Parwata Raja atau Raja Gunung, menunjukkan bahwa Sailendra kelihatannya pernah berada di sebelah utara Sungai Serayu dan kemudian juga terdesak lagi. Bahkan kemudian terdesak sampai ke Pantura, yaitu di daerah Batang. Ya. Jadi di daerah Batang ditemukan prasasti Sojomerto yang menggunakan bahasa Melayu. Tetapi di daerah Banyumas juga ditemukan prasasti Bukateja yang juga memakai bahasa Melayu kuna. Nah, berarti memang karena pengaruh orang Melayu itulah, maka orang Banyumas ketika berkata-kata, berdialog atau berbicara dengan sesamanya, itu gaya bicaranya seperti orang Melayu. Nah, tentu saja wajar apabila orang Banyumas itu menggunakan dialek Banyumasnya dengan menggunakan bahasa Melayu. Jadi, rupanya orang-orang Melayu itu terdesak sampai ke utara, ya, jadi tidak sampai masuk ke dataran tinggi Dieng, bahkan Gedong Songo, gitu ya. Bahkan kelihatannya lurus di selatan ada Liangan, jadi misalnya Liangan bisa saja tempat Sanjaya dan keturunannya, sementara Sailendra ini bisa bertahan di pantai utara Jawa, khususnya di Batang. Nah, karena Sanjaya bisa menguasai daerah antara Gunung Sindara Sumbing, kemudian Gunung Ungaran, serta Gunung Merapi dan Merbabu, maka tampaknya Sailendra tidak bisa memasuki Mataram, Medang Ibumi Mataram melalui jalur itu. Nah, tentu saja kita melihat bahwa Sailendra ternyata bergerak ke arah selatan melalui daerah yang berada di sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu. Nah, kemudian mereka masuk ke Medang Ibumi Mataram, nah sehingga kemudian muncul Candi Borobudur, kemudian muncul Candi Kalasan, Pelausan, dan seterusnya. Nah, sehingga daerah di sebelah timur DIY itu kemudian menjadi pusat dari Sailendra. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.